Selamat sore Pak, kenalkan nama saya Gabriela Simanjuntak dengan NIM 12S95024. Di sini saya akan menjelaskan tugas video tentang tema 10 pointer function. Jadi di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi tugas tersebut ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya dari tahun khusus 9. Secara khusus pada tugas ini saya nanti diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer untuk function akan dianulir seluruh penilaiannya. Jadi di sini ada teks yang pertama, itu tentang printing in detail. Jadi pada tugas sebelumnya, saya telah memiliki dua fitur untuk menampilkan data mahasiswa student dan asrama atau dorm. Dan kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student printout akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama dorm, mana mahasiswa di mana nanti mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm printout tidak melakukan informasi berupa berapa mahasiswa yang akan telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, saya akan diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk melakukan kedua entitas mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Jadi nanti ini adalah format perintah yang akan digunakan, dan ini nanti adalah bentuk keluaran dengan format. Ini tadi teks yang 1.a, lalu yang kedua itu printing dalam data indicator. Jadi formatnya seperti ini. Dan nanti pada keluaran menampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana. Bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan pada suatu asrama dituliskan 0. Nanti contoh inputnya itu seperti ini. Dan output yang diharapkan ada NIM-nya, namanya, nama lengkap, angkatan, jenis kelamin, sama unassigned. Itu. Lalu yang ketiga itu assigning students into dorms. Jadi tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Lalu yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria dan begitu juga untuk wanita. Lalu inputnya seperti ini, dan nanti harapan outputnya juga. Next kita lanjut. Ketiga, moving student into another dorm. Jadi tugas ini berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada teks 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa dan asrama tujuannya. Hal yang perlu diperhatikan, kalau bila mahasiswa yang akan dipindahkan dengan rumah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada teks setelah. Yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Jadi berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada teks 2. Bila kondisi pertama terjadi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada teks 2. Pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer function. Dan untuk teks 3 seperti ini inputnya, dan output yang diharapkan adalah seperti ini juga. Di sini saya lanjut ke video yang saya buat. Jadi di sini
yang tadi ini dari berdasarkan. Jadi untuk kode yang pertama itu, kode program yang pertama itu diawali dengan headernya atau library atau frameworknya. Jadi program itu diawali dengan include std.h yang berarti kita memasukkan library standar input-output agar bisa menggunakan fungsi seperti printf dan catch untuk menampilkan nama baca dan tanda tentunya. Kemudian include std.lib.h digunakan agar program dapat memakai fungsi manajemen memori seperti malloc dan konversi angka seperti atoi, dan yang terakhir itu include string.h disertakan supaya kita bisa menggunakan pengaturan kelas string seperti strcpy, strcmp, strtok, dan strcsp. Nah, selanjutnya kita ada define max 100. Ini mendefinisikan konstanta bernama max dengan nilai 100 yang akan digunakan sebagai batas maksimal jumlah data mahasiswa dan asrama yang dapat disimpan dalam array. Lalu selanjutnya itu ada type def structure. Di sini itu nanti akan mendeklarasikan bahwa struct bernama dorm ini dari kecil ini akan memiliki alias atau nama lain yaitu dorm besar, sehingga nanti bisa langsung memakan dorm yang besar ini tanpa harus menulis struct dorm kecil. Lalu kemudian type def struct student, ini tuh mendefinisikan sebuah struct bernama student yang berisi atribut ID, menyimpan ID karakter sepanjang 50 untuk menyimpan ID mahasiswa, name sebagai array karakter sepanjang 50 untuk nama mahasiswa, year sebagai integer untuk tahun langsung, gender sebagai array karakter berpanjang 10 untuk jenis kelamin, dan pointer dorm yang ini yang menunjuk ke struct dorm tempat mahasiswa tersebut tinggal. Lalu seluruh struct ini diberi alias student. Lalu selanjutnya struct dorm, ini mendefinisikan struct dorm yang berisi name sebagai nama asrama, kapasitas sebagai kapasitas maksimal penghuni, gender sebagai jenis kelamin yang diperbolehkan di asrama tersebut, dan resident sebagai jumlah penghuni saat ini. Lalu setelah itu yang ini student max ini maksudnya nanti akan mendeklarasikan array berisi pointer ke struct student dengan ukuran maksimum 100, yang berarti setiap elemen array ini akan menuju ke data mahasiswa yang dialokasikan secara dinamis di memori. Itu tadi untuk yang student max-nya. Lalu lanjut dengan yang dorms ini, itu maksudnya nanti mendeklarasikan array pointer ke struct dorm untuk menyimpan data asrama hingga maksimum 100. Yang tadi yang diangkat itu kan define max-nya 100. Dan setelah itu variabel integer, variabel int student count dengan 0, ini maksudnya nanti digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang sudah ditambahkan, sementara yang dorm count ini itu menyimpan jumlah asrama yang telah dibuat. Lalu dilanjut lagi dengan fungsi void add student. Jadi di sini ada argumennya itu ID, name, year, dan gender dengan tipe data yang udah dikasih tahu. Kebetulan ini tipe datanya child. Ini fungsinya untuk menambahkan mahasiswa baru di mana di dalamnya terdapat students malloc. Nanti ini itu mengalokasikan memori sebesar ukuran struct student dan mengembalikan pointer yang disimpan di variabel. Kemudian di sini ada strcpy. Ini nanti menyalin string ID ke dalam struct. Kalau untuk yang name ini ya untuk menyalin nama struct juga. Kalau untuk year yang atau ini itu nanti mengubah sistem tahun menjadi integer. Lalu yang ini menyalin jenis kelamin. Lalu yang dorm ini menginisialisasi bahwa mahasiswa belum memiliki asrama. Terus garis yang ini itu
menyimpan pointer mahasiswa ke dalam array students pada indeks saat ini, lalu menaikkan nilai student count satu tingkat. Nah, lalu dilanjut lagi dengan fungsi void at door. Di sini terdapat variabel name, cap, dan gender type char. Di sini nanti berfungsi menambahkan asrama baru di mana dorm yang ini, dorm malam ini nanti mengalokasikan memori untuk struktur. Kemudian yang strcpy ini yang berdasarkan name ini nanti menyalin nama asrama tadi. Untuk kayak PCB ini yang asli cap ini mengubah kapasitas dari string ke integer. Lalu strcpy yang ini itu menyalin jenis kelamin asrama. Itu kan gender kan, jadi kayak mahasiswa nanti akan bisa mengatur gitu kan, atau menampilkan jenis kelamin dari mahasiswa. Lalu yang ini presidensial ini mengatur jumlah penghuni awal menjadi 0. Jadi nanti kalau misalnya masih kosong atau yang mulai itu pasti dimulai dari awal. Lalu yang ini merupakan tempat penyimpanan pointer ke asrama dalam array dorms dan menaikkan jumlah dorm. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang masuk lagi, itu nanti jumlahnya akan bertambah. Jumlah asramanya juga akan bertambah juga kalau misalnya kelebihan. Nah, kita masuk ke fungsi. Jadi di sini yang pertama itu fungsi bring student on. Jadi ini menggunakan ulangan for, ini itu nanti untuk mencetak semua mahasiswa di mana nanti menampilkan dengan printf %s itu untuk ID, %s yang kedua itu untuk name, %d itu untuk tahun, dan %s itu untuk gender. Dan pokoknya menampilkan ID, nama, tahun, dan gender setiap mahasiswa dengan format misalkan dengan pipe atau garis lurus. Lalu lanjut lagi dengan print student detail. Di sini juga melakukan pengulangan serupa, tetapi menambahkan informasi asrama dengan ekspresi ini. Karena di sini maksudnya nanti jika mahasiswa memiliki asrama maka nanti akan menampilkan nama asrama tersebut. Jika tidak, maka tampilan teksnya itu unassigned. Lalu yang terakhir itu fungsi print dorm s. Fungsi berikutnya itu fungsi print dorm all. Di sini nanti melakukan pengulangan untuk mencetak semua asrama dengan format kapasitas dan gender. Lalu dilanjutkan print dorm detail. Di sini untuk mencetak detail asrama termasuk jumlah penghuni saat ini melalui field residensinya. Dan ini field residensinya dengan printf %d. Lalu kita masuklah ke fungsi utama atau email. Jadi emailnya itu yang pastikan int argc sama char argv. Jadi di sini ada variabel input dengan tipe char berkarakter 200 digunakan untuk menyimpan satu baris input dari pengguna. Lalu di sini ada perulangan while get, input size of input stdin, baca input baris demi baris dari standar input sampai iof atau berhenti manual. Lalu selanjutnya itu baris ini itu digunakan untuk menghapus karakter new line. Lalu yang di sini kondisi if. Nah, di sini kan ada break gitu kan. Nanti digunakan untuk menghentikan program jika menggunakan pengguna memasukkan triple dash atau garis minus 3 kali. Itulah untuk breaknya.
Lalu kita lanjut lagi ke baris ini tuh nanti mau mencet string input berdasarkan delimiter tanda pagar ini, simbol pagar ini, dan mengambil bagian pertama sebagai proses utama. Lalu kemudian di sini ada if strcmp. Di sini nanti akan memeriksa apakah perintah adalah nama mahasiswa, lalu mengambil parameter berikutnya menggunakan strtok, new, dan tanda pagar untuk ID, nama, tahun, dan gender, kemudian memanggil fungsi student. Lalu di sini ada blok else. Nah, di sini nanti akan memanggil fungsi untuk mencetak semua mahasiswa tanpa detail. Lalu selanjutnya itu ada blok else-nya kiri bagian ini. Jadi nanti di sini akan mencetak mahasiswa beserta asramanya. Lalu dilanjut lagi dengan blok else if strcmp. Ini nanti mengambil parameter nama, kapasitas, dan gender yang menambahkan asrama melalui fungsi add-dorm. Lalu selanjutnya itu ada blok else yang ini itu mencetak semua data asrama tanpa jumlah penghuni. Lalu yang terakhir itu ada blok else if yang ini itu nanti mencetak detail lengkap asrama termasuk jumlah penghuni. Dan terakhir itu adalah return null. Jadi ini menandakan bahwa program selesai dieksekusi dengan sukses. Itu. Lalu lanjut ke program yang kedua. Nah, di program yang kedua ini saya akan jelaskan. Tentunya diawali dengan header atau library atau frameworknya. Itu ada stdio.h, stdio.h, fungsinya ini jadi header ini sama kayak yang T0 011 dan fungsinya juga sama. Terus lanjut lagi dengan define max radius. Tentunya sama juga mendefinisikan sebuah konstanta bernama max dengan nilai 100 yang akan digunakan sebagai batas maksimal jumlah data mahasiswa dan akan dapat simpan. Lalu selanjutnya itu lanjut dengan type struct dorm. Ini sama juga di panel 10 untuk kode teks yang pertama itu sama juga type struct student, struct dormnya juga sama. Lalu kita langsung aja masuk di bagian ini aja. Walaupun sama saya akan jelaskan lagi. Jadi di sini itu nanti buat array berisi pointer ke struct student yang akan menyimpan alamat data mahasiswa yang dialokasikan secara dinamis, sedangkan yang ini dan bagian ini itu membuat array pointer ke struct dorm untuk menyimpan data asrama. Lalu lanjut lagi dengan variabel in student count. Ini nanti digunakan untuk melacak jumlah mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam array. Dan yang ini ya untuk melacak jumlah asramanya. Seperti itu. Lalu dilanjut lagi dengan fungsi find student. Oke, di sini bedanya akan Oke, jadi fungsi find student yang bagian ini itu nanti digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID, di mana if tidak, ini maksudnya tidak sama dengan ID return 0. Itu berarti jika parameter ID kosong maka fungsi langsung memberikan 0. Kemudian perulangan for, ada di sini perulangan for, itu nanti memeriksa setiap mahasiswa dan jika strcmp bagian ini berarti ID cocok maka pointer mahasiswa tersebut dikembalikan, dan jika tidak ditemukan maka fungsi akan mengembalikan 0. Lalu lanjut lagi dengan fungsi find door. Di sini bekerja dengan cara yang sama tetapi digunakan untuk mencari asrama berdasarkan nama, yaitu mengecek apakah nama tidak null, lalu melakukan loop dan membandingkan nama dorm menggunakan strcmp, kemudian mengembalikan pointer dorm jika ditemukan atau null jika tidak ada.
Lalu lanjut lagi, itu fungsi void assign. Jadi di sini nanti digunakan untuk menghubungkan mahasiswa dengan asrama, di mana if yang ini itu berarti jika salah satu tidak ada maka fungsi berhenti. Lalu if yang bagian ini itu maksudnya nanti akan memastikan mahasiswa belum memiliki asrama. Kemudian dilakukanlah pengulangan if. Ulangan ini di sini nantilah akan memastikan gender mahasiswa sesuai dengan gender asrama, dan bagian ini nanti memastikan kapasitas asrama belum penuh setelah semua syarat terpenuhi. Maka nanti yang bagian ini itu dormnya ini menghubungkan mahasiswa ke dorm, dan yang ini nanti menambah jumlah penghuni. Lalu kita lanjut lagi ke fungsi void add student. Di sini kita bisa lihat, gimana tadi? Di sini kita bisa lihat fungsi ini nanti digunakan untuk menambahkan mahasiswa di mana student yang malak ini nanti mengalokasikan memori untuk setiap student. Kemudian ada dilakukan strcpy, nanti di sini menyalin ID, di sini juga untuk menampilkannya yang menyalin namanya. Lalu di bagian sini nanti mengubah tahun dari string ke integer, lalu di sini menyalin gender, dan di sini nanti mengatur bahwa mahasiswa belum memiliki dorm. Lalu di bagian sini nanti menyimpan pointer mahasiswa ke array dan menambah jumlah mahasiswa. Lanjut lagi ke fungsi void add dorm. Di bagian sini nanti itulah digunakan untuk menambahkan data asrama, di mana dorm malaf ini nanti mengalokasikan memori, lalu di sini nanti menyalin nama, di sini menyalin yang bagian ini atau ini nanti mengubah kapasitas ke integer, lalu sekali lagi menyalin gender, lalu di sini mengatur jumlah penghuni awal 0, lalu di bagian sini nanti menyimpan pointer ke array dorm. Lalu lanjutkan lagi dengan fungsi void print student detail. Jadi di sinilah akan melakukan perulangan untuk semua mahasiswa yang mencetak data lengkap dengan printf, di mana bagian di bagian sini berarti jika mahasiswa sudah memiliki dorm maka nanti akan tampilkan dorm, dan jika belum maka akan menimbulkan unassign. Lalu lanjutkan lagi dengan fungsi void print dorm detail. Di sini itu melakukan loop untuk semua dorm dan mencetak nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni saat ini. Lalu masuk ke fungsi utama. Di sini fungsi utamanya akan dilakukan juga loop untuk semua dorm dan mencetak nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni saat ini. Itu tadi yang fungsi dorm detail. Masuk ke fungsi utamanya. Di sini parameter ini adalah argumen dari command line walaupun tidak digunakan secara khusus dalam program ini. Dan di sini itu berisikan variabel input sama juga yang seperti tadi digunakan sebagai buffer untuk menyimpan satu baris input dari pengguna. Lalu dilakukanlah pengulangan while fgets. Di sini nanti membaca input secara terus-menerus dari pengguna sampai berhenti. Kemudian input csp ini nanti menghapus karakter new line di akhir string. Lalu ada kondisi if break digunakan untuk menghentikan program jika input adalah triple dash. Lalu lanjut lagi dengan baris sort cmd strtok. Di sini nanti membaca input berdasarkan pagar dan mengambil bagian pertama sebagai perintah utama. Lalu di sini ada pada if. Di bagian ini nanti program membaca ID, nama, tahun, dan gender menggunakan strtok dulu dan slash ini, lalu tanda pagar, lalu melanjut ke student. Lalu pada else if ini nanti program akan membaca nama dorm, kapasitas, dan gender, lalu memanggil add dorm. Lalu pada else if yang bagian ini
assign student ini nanti program mengambil adik mahasiswa dan nama dorm, lalu memanggil assign find student yang bagian ini yang artinya mencari mahasiswa dan dorm terlebih dahulu, kemudian mencoba menghubungkannya. Lalu lanjut lagi dengan pada yang ini itu nanti program memanggil fungsi untuk mencetak detail mahasiswa. Lalu bagian ini program memanggil fungsi untuk mencetak detail dorm. Dan terakhir itu return null menandakan bahwa program selesai berjalan dengan sukses. Kita lanjut lagi ke yang ketiga, program yang ketiga itu ini sama juga untuk headernya ada di bagian define next, type def struct-nya, dan di bagiannya itu di bagian sampai sini itu sama kayak program yang sebelumnya saya buat, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya nanti kita akan bedanya itu di bagian fungsinya. Jadi sini saya akan menjelaskan maksud dari fungsinya gitu. Di sini ada fungsi void assign. Jadi di sini nanti digunakan untuk memasukkan mahasiswa ke dorm pertama kali, di mana jika salah satu parameter nol, maka fungsi berhenti. Jika mahasiswa sudah punya dorm, maka tidak dilakukan apa-apa. Jika gender tidak cocok, maka ditolak. Dan jika kapasitas dorm sudah penuh, maka juga ditolak. Tapi jika semua syarat terpenuhi, maka mahasiswa dimasukkan ke dorm dengan dorm ini dan jumlah penghuni dorm ditambah dengan yang residensi. Lalu kita lanjut lagi dengan fungsi void move. Jadi di bagian ini digunakan untuk memindahkan mahasiswa ke dorm lain, di mana dicek mahasiswa student dan dorm tidak nol. Gender harus sesuai dan kapasitas dorm tujuan belum penuh. Lalu jika mahasiswa sudah memiliki dorm, maka jumlah penghuni dorm dikurangi dengan ini dorm residence. Kemudian mahasiswa dipindahkan ke dorm baru dengan dorm 9D ini dan jumlah penghuni dorm baru ditambah. Lalu lanjut lagi ke pointer functionnya. Jadi di sini ada fungsi void process yang dimana menggunakan pointer ke fungsi dimana jika parameter valid maka fungsi berhenti. Lalu dideklarasikanlah dengan void yang ini. Yang berarti func adalah pointer yang menunjuk ke fungsi dengan parameter gitu. Lanjut lagi dengan if s dorm sama dengan nol. Berarti jika mahasiswa memiliki dorm maka pointer fungsi func akan diarahkan ke fungsi assign. Sedangkan else func sama move, berarti jika mahasiswa sudah punya dorm maka pointer diarahkan ke fungsi move. Sehingga baris func yang ini akan mengeksekusi fungsi yang dipilih tersebut secara dinamis. Pokoknya ini merupakan inti dari konsep pointer function tadi. Lalu lanjutkan lagi dengan fungsi void add student. Di sini nanti menambahkan mahasiswa dengan cara mengalokasikan memori bukan malloc, menyalin data menggunakan strcpy, mengubah tahun ke integer menggunakan array sama juga sebelumnya, menginisialisasi menjadi null, lalu menyimpan pointer ke array students dan menambah jumlah mahasiswa. Lalu di sini juga dilakukanlah fungsi void add dorm. Lakukan hal yang sama untuk dorm, yaitu mengalokasikan memori, menyalin nama dan gender, mengubah kapasitas ke integer, mengatur jumlah penghuni awal nol, lalu menyimpan pointer ke array dorm. Lalu lanjut lagi dengan fungsi print student detail. Dari sini melakukan terhadap semua mahasiswa dan mencetak dan lengkap, termasuk nama dorm jika ada, atau tulisan unassigned jika belum memiliki dorm, sama juga kayak program yang sebelumnya. Lalu di sini itu ada fungsi print dorm detail, mencetak semua data dorm termasuk jumlah penghuni saat ini. Lalu lanjut lagi dengan pada fungsi utamanya, itu sama kayak yang sebelumnya, berisikan ulangan while at gets
Nanti di sini tuh membaca input secara terus-menerus. Kemudian yang bagian sini itu nanti menghapus karakter nilai agar string bersih. Lalu lanjut lagi dengan fungsi keep strcmp digunakan untuk menghentikan program kalau misalnya dibuat atau dimasukkan triple dash tadi. Terus lalu lanjut lagi dari yang ini tuh nanti membaca input berdasarkan tanda pagar dan mengambil bagian dalam sebagai perintah. Lalu di sini ada student add, di mana jika perintah student add, maka program mengambil parameter ID, nama, tahun, dan gender lalu mengambil student. Lalu jika perintah dorm add ini, maka program mengambil parameter nama, kapasitas, dan gender lalu mengambil add dorm. Lalu lanjut lagi dengan assign student, ini program mencari mahasiswa dan langsung mengambil assign-nya. Lalu lanjut lagi dengan perintah move student, maka program mencari mahasiswa dan dorm melalui berbagai proses dan secara otomatis akan memilih antara assign atau move menggunakan pointer ke fungsi. Lalu ini jika perintah student print all yang begini ini, lalu maka program mencetak di tahun siswa. Lalu lanjut lagi dengan dorm ini nanti program mencetak di tahun dorm. Lalu yang terakhir untuk 0 menandakan program selesai dengan sukses. Nah, kita di sini langsung aja compile-nya. Di sini udah ada tunjuknya ya, cara mengcompile-nya. Ini kita buka terminal dulu. Terus ini kita pakai shell. Kita langsung aja salin. Maaf. Sini kita akan pakai command prompt.
Oke Pak, untuk yang teks pertama, untuk program teks pertama, eh, input yang dimasukkan untuk saya ambil cukup empat aja, terus lalu saya masukkan student print all detail. Setelah saya masukkan, output yang dikeluarkan dengan yang di program itu sama. Output yang ada pada soal dan output yang ada pada program yang dikeluarkan itu sama. Jadi kesimpulannya program yang saya buat itu berhasil dan memberikan output yang sesuai. Lalu lanjut lagi dengan baiklah Pak, setelah saya ini merupakan output yang diharapkan daripada soal teks yang kedua. Jadi input yang saya masukkan memberikan hasil keluaran output yang sesuai. Jadi saya tidak mengambil semuanya, beberapa saja, tapi untuk urutan itu sangat sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Lalu yang terakhir, teks yang ketiga,
Baik, Pak, untuk yang teks ketiga saya memberikan program yang sesuai. Di sini input dan outputnya sudah pas. Jadi saya simpulkan bahwa teks yang ketiga saya memberikan program yang sesuai dengan ketika saya memasukkan inputnya memberikan keluaran yang sesuai dengan yang tersebut. Jadi kesimpulan untuk tugas kali ini saya dapat membuat program penuh dulu dengan memberikan pada program yang memberikan output yang sesuai. Ini kode yang saya buat itu berisi dari teks 1 sampai teks 3. Jadi sekian Pak, saya ucapkan terima kasih. Saya hanya salah kata, saya ucapkan saya minta maaf atas apa kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih Pak. Selamat sore.